Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan itu baik buat kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menghampiri Tuhan di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang sangat baik, Allah kami yang kudus, agung dan mulia, Allah yang maha besar, Allah yang layak menerima segala puji, syukur, sembah dari kami umat ketebusan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu kami masih ada sebagaimana ada. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen, orang-orang kudus yang ada di kota Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dengan berkata, terkutuklah Yesus, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita masih berada pada pembahasan tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu menolong kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, peranan Roh Kudus yaitu menolong kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Haja Irene Handono mengatakan bahwa Yesus diangkat oleh orang Kristen menjadi Tuhan. Sehingga karena diangkat menjadi Tuhan, maka Yesus itu disembah oleh orang Kristen. Itulah pandangan atau pendapat dari Haja Irene Handono. Dia mengatakan bahwa menurut pikiran atau pandangan Irene Handono, Yesus sesungguhnya bukanlah Tuhan. Dia hanyalah seorang nabi biasa, sama seperti nabi-nabi yang lain. Tetapi Yesus menjadi Tuhan oleh karena diangkat, dijadikan Tuhan oleh orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu pemikiran atau pandangan yang ngawur yang disampaikan oleh Haja Irene Handono. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mereka meminta supaya orang Kristen, orang-orang beriman, pengikut-pengikut Kristus menunjukkan dalil atau ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan sembahlah Dia. Jadi kelompok ini meminta pertanggungjawaban dari orang-orang percaya, orang-orang Kristen tentang Yesus yang pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Mereka menuntut dalil, menuntut ayat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini bisa kita
bantah, bisa kita lawan dengan mengatakan juga bahwa tunjukkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kita di mana ayat-ayat kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak orang yang tidak mengakui ketuhanan Yesus. Tetapi bagi kita orang percaya, Anda dan saya, sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Anda dan saya, kita dapat mengakui Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang berotoritas, yang berdaulat atas kehidupan kita. Dialah satu-satunya penyelamat, dialah satu-satunya juru selamat kita, dialah satu-satunya jalan yang membawa kita bisa berdamai, bisa menikmati hidup yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, umat Allah yang ada di kota Korintus. Dia katakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu. Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang dipilih, dipanggil, dan ditetapkan oleh Kristus sebagai rasulnya untuk memberitakan tentang karya Kristus, memberitakan keselamatan hidup yang kekal yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Anda dan saya, kita semua dapat mengakui Yesus adalah Tuhan. Karena memang Dia adalah Tuhan. Dan Roh Kudus membantu kita untuk memastikan pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan karena Dia adalah Tuhan, maka Roh Kudus menolong kita untuk memuji dan menyembah Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudus memberi keyakinan yang kuat dalam roh dan jiwa kita bahwa Yesuslah Tuhan. Dialah pencipta alam semesta. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa tidak akan ada orang yang bisa berkata, terkutuklah Yesus. Roh Kudus tidak mungkin berkata, terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Tetapi Roh Kudus selalu membawa kita kepada sebuah pemahaman iman, kepada sebuah pengakuan iman, kepada sebuah deklarasi iman, bahwa tidak ada yang lain selain Yesus adalah Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang polemik tentang Yesus adalah Tuhan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalankan iman kita. Di media sosial, kita menemukan bahwa perbedaan-perbedaan pandangan, pernyataan-pernyataan yang begitu ngawur, begitu tidak bertanggung jawab, begitu tidak memahami pesan Alkitab. Kelompok-kelompok itu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus dijadikan Tuhan oleh orang percaya, oleh orang Kristen. Karena tidak ada dalil, tidak ada ayat yang secara langsung mengatakan oleh Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur ada Roh Kudus yang terus menguatkan pengakuan kita, yang terus menolong kita, yang terus mengarahkan kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin mengerti tentang Yesus adalah Tuhan, tentang keyakinan iman kita, tentang pengharapan kita, tentang hidup yang kekal yang ada pada Tuhan Yesus Kristus,
tentang keselamatan kita yang dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala kutuk dosa kita. Dia sudah menyelesaikan itu secara sempurna. Dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari untuk meyakinkan dan memastikan bahwa Yesus, dia pribadi agung dan mulia yang sudah mengalahkan maut. Sehingga para murid, setelah itu mereka diyakinkan, Yesus naik ke sorga. Lalu Roh Kudus turun dan memeteraikan pernyataan-pernyataan mereka, bekerja bersama dengan para rasul, para murid, memberitakan tentang Yesus Kristus. Kisah para rasul mengabadikan bagaimana semangat penginjilan, semangat pemberitaan tentang Yesus itu berlangsung secara luar biasa, sehingga kekristenan perdana begitu berkembang, walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, mereka dikejar-kejar oleh karena dianggap sebagai sekte pada saat itu. Dan kemana saja para murid, kemana saja orang-orang percaya ada, mereka selalu memberitakan Yesus yang adalah Tuhan. Sehingga berkembang pekerjaan Tuhan, berkembang pemberitaan Injil. Banyak orang dari berbagai latar belakang budaya, agama yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang dari berbagai level sosial menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada tokoh-tokoh agama yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sampai hari ini, ada begitu banyak orang yang dilawat oleh Roh Kudus, yang dimampukan oleh Roh Kudus untuk menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menyerahkan kehidupan kita untuk intimasi, bersekutu dengan Roh Kudus. Karena Dia adalah pribadi ilahi, pribadi ketiga dari Tritunggal, yang terus mendampingi kita, yang terus ada bersama dengan kita, menolong kita untuk tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga apapun pikiran-pikiran filsafat, pandangan-pandangan manusia yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tidak akan pernah menggoyahkan iman kita, tidak akan pernah membuat kita ragu tentang Yesus dan karyanya di dalam kehidupan kita, tidak akan membawa kita untuk meninggalkan Kristus sebagai satu-satunya yang menjadi juru selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini boleh menghibur dan menguatkan kita, membantu kita untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Roh Kudus dengan karyanya yang maha dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Paulus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau Anda dan saya, kita semua bisa berkata Yesus adalah Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus di dalam roh dan jiwa kita. Biarlah firman Tuhan ini terus menghibur kita dan membuat kita semakin kokoh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu indah melawat kami. Bahwa sesungguhnya kami bisa mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Pencipta alam semesta, Alfa dan Omega, karyanya sempurna di atas kayu salib. Itu semua karena Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Secara khusus hamba berdoa untuk suami dari Ibu
Lisda Suryana, yaitu Bapak Gunawan yang mengalami sakit COVID. Tuhan, berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kesembuhan, sehingga Bapak Gunawan boleh mengalami mujizat Tuhan dan melewati masa yang terjadi karena COVID ini. Dan ia boleh bersaksi, Tuhan Engkau baik. Ibu Lisda, kami doakan Tuhan Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, iman, dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga kalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Yang susah, Tuhan Engkau beri penghiburan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan, hamba berdoa Engkau buka jalan, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Dan biar lewat pekerjaan itu, Tuhan, Engkau dipermuliakan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang akan menghadapi ujian sekolah. Kami doakan Tuhan Engkau tolong dalam seluruh persiapan mereka, supaya dalam menghadapi ujian mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan mereka boleh berhasil, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kaum keluarga orang tua kami yang jauh dari kami Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh menyertai dan memberkati, melindungi mereka dalam segala aktivitas pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Keluarga kami serahkan kepada Tuhan. Jemaat, Engkau juga berkati ya Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ucapan syukur kami. Yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan andalkan Tuhan Yesus, serta jangan lupa bersyukur. Sebab bersyukur itu adalah hidup yang disukai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, sampai bertemu, dan shalom untuk kita semua. Amin.